Selamat pagi Ibu Mei, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Pak, baik. Oke, saya mendengar katanya Ibu mau melakukan pembelajaran. Pembelajaran yang akan Ibu lakukan itu pembelajaran tema berapa ya Bu? Pembelajaran yang akan saya lakukan itu di tema 2, subtema yang kedua Pak. Oke, Ibu saya mohon izin untuk melakukan observasi untuk tugas calon guru penggerak saya. Jadi saya akan melakukan observasi. Yang pertama adalah tahapan pra-observasi, observasi dan pasca observasi. Nah, sekarang kita akan memasuki kegiatan pra-observasi ya Bu. Oke. Saya mau bertanya dulu, boleh apa tidak? Boleh Pak. Oke, terima kasih Bu. Nah, untuk pertanyaan pertama tadi Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kalau boleh tahu Ibu, tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan itu apa saja Ibu? Jadi di tema 2 ini tujuan pembelajaran yang akan saya capai diantaranya yaitu siswa bisa mengidentifikasi jenis-jenis pelestarian tumbuhan dan hewan. Setelah itu siswa bisa membuat dalam bentuk poster menggunakan kasa baku. Wah, kedengarannya pembelajarannya menarik sekali ya Bu ya. Yeah. Saya jadi tertarik untuk menggali lagi Bu. Untuk area pengembangannya Ibu, dari pembelajaran yang akan Ibu laksanakan itu yang ingin dikembangkan dari siswa apa saja Ibu? Yeah. Untuk area pengembangannya sendiri, karena saya menggunakan metode PBL dalam pembelajaran nanti, jadi saya menumbuhkan sikap berpikir kritis para siswa. Selain itu juga ingin meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Karena pasca COVID kan siswa malas-malasan untuk berangkat sekolah, apalagi materi di semester 1 ini lumayan sulit jika hanya dengan metode ceramah biasa seperti itu Pak. Oke, jadi menggunakan PPL ya Bu ya? Oke, nah berarti dengan PPL itu rancangan pembelajaran apa yang sudah Ibu buat? Apa itu LKPD-nya atau strateginya? Untuk rancangan yang sudah saya siapkan sendiri yaitu berupa bahan ajar, kemudian ada LKPD yang menarik untuk perhatian siswa dalam mengerjakan soal-soalnya nanti Pak di LKPD tersebut. Oke. Untuk evaluasinya Ibu, ada berapa jenis evaluasi yang dibuat? Untuk evaluasinya sendiri ada 2, tes dan non-tes. Tesnya nanti dilakukan setelah pembelajaran 1 itu selesai. Oke. Kedengarannya menarik sekali ya Bu, saya jadi tidak sabar untuk melihat proses pembelajarannya, bagaimana Ibu menerapkan rancangannya. Jadi nanti izinkan saya untuk masuk kelas ya Bu, untuk melihat pembelajaran Ibu. Untuk pra-observasi, terima kasih sudah dilaksanakan, saya sudah mendapatkan informasi yang saya butuhkan. Jadi izinkan saya untuk nanti melanjutkan ke kegiatan observasi. Begitu ya Bu? Nggih, Pak. Ya, terima kasih Bu. Nggih, sama-sama. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Silakan Mas Alfir. Ya, doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban
kegiatan belajar kita hari ini bernilai ibadah dan dilancarkan sampai nanti. Nah, baiklah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, guru akan mengecek kegiatan kalian dulu. Seperti biasa, nanti yang guru panggil namanya mengatakan hadir. Paham? Ala Idrus Ibrahim, Aulia Najwa, Diki Arianto, Dinda Cahya Putri, Elin Devitarani, Hana Kamila Tunisa, Hana Laylatul Fitro, Laili Safira, M. Alfian Maulana, Alif Fajar Maulana, Maina Dotul Fatihah, Mai Rizky Andiani, Muhammad Esa Al-Ghazali, Wildan Musyarof, Zahra Ramadiana, Saskia Melati Cahya, Maulana Malik Hanafi, Nanda Linda, Rahadian Rifki, Indah Nahayatul Nufus. Kemana? Sakit ya, semoga ini dan tempat sembuh. Jadi besok bisa berangkat lagi dan bisa belajar bersama-sama. Amin. Allahumma amin. Nah, semuanya sudah sarapan? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Ya. Oke, kalau semuanya sudah siap, biar lebih semangat lagi, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Tujuan yang ketiga, setelah membuat poster, kalian dapat melakukan presentasi tentang cara melestarikan tumbuhan dan hewan. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Paham? Semangat pagi! Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Ea, 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 ea. Nah, berikut kalian amati dulu video tentang hewan asli di Indonesia yang akan Kamu masih tahu kalau Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang terbesar di dunia. Indonesia kaya akan flora
sudah tersebar di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Tapi dari semua hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia, beberapanya kini sudah masuk dalam daftar hewan yang terancam punah. Hal ini terjadi karena penggunaan hewan liar dan juga perubahan keadaan alam yang membuat keberadaan hewan ini terancam. Yuk, Green Kids tunjukkan 5 hewan di Indonesia yang sudah terancam punah. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Komodo. Silakan kalian amati. Kalau hewan yang satu ini, pastinya kamu udah gak asing lagi ya kids. Komodo adalah spesies kadal terbesar yang ada di Indonesia loh. Komodo bisa memiliki panjang hingga 3 meter atau 10 kaki dan beratnya bisa sampai 135 kg. Kamu bisa melihat hewan ini di Pulau Komodo, Rinca Flores, Gili Montang, dan Gili Dasami, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk menjaga kelestarian komodo, maka Taman Nasional yang dibuat ini bertujuan untuk menjaga keberadaan komodo. Orangutan. Berdasarkan National Geographic, orangutan adalah endemik asal Kalimantan dan Sumatera. Orangutan kini menjadi salah satu hewan yang mulai langka. Tapi kamu masih bisa melihatnya di Taman Nasional Tanjung Puting, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Tempat ini sekarang menjadi habitat dari 9 spesies primata lainnya. Orangutan ini adalah satwa asli Indonesia loh. Dari semua orangutan yang langka, orangutan Sumatera merupakan jenis orangutan yang paling terancam keberadaannya. Jenis orangutan yang satu ini, kamu hanya bisa melihatnya di provinsi-provinsi bagian utara dan tengah Sumatera. Namun, karena pembukaan hutan untuk perkebunan dan pemukiman warga dan pembakaran hutan membuat habitat alami dari orangutan ini semakin berkurang. Gajah Sumatera. Gajah Sumatera ini adalah hewan yang memiliki tinggi badan sekitar 1,7 meter hingga 2,6 meter. Saat ini populasi dari hewan ini terus menurun seiring semakin banyaknya lahan hutan Sumatera yang hilang. Gajah Sumatera ini saat ini berada dalam status kritis pada daftar merah spesies yang terancam punah berdasarkan Lembaga Konservasi Dunia atau IUCN. Hewan ini juga termasuk dalam satwa yang dilindungi loh. Berdasarkan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, populasi gajah Sumatera kini sudah sekitar 2.000 ekor. Burung jalak balik dan cendrawasih. Dari namanya saja, kamu pasti sudah tahu kalau jalak balik ini akan mudah kamu temukan di Bali. Hewan ini menjadi hewan endemik yang dilindungi oleh undang-undang loh. Hal ini dilakukan untuk mencegah burung jalak dari ancaman kepunahan yang semakin hari semakin tinggi. Sama seperti burung jalak, burung cendrawasih juga menjadi jenis burung yang dilindungi oleh undang-undang. Kamu bisa menemukan jenis burung ini di pulau paling timur Indonesia, yaitu Papua. Anoa. Kamu bisa melihat anoa di Pulau Sulawesi, khususnya di Sulawesi Tenggara. Anoa ini termasuk dalam kelompok hewan langka yang terancam punah loh. Dalam 10 tahun terakhir saja, populasi anoa mengalami penurunan dan diprediksi sekarang ada sekitar 5.000 ekor. Walaupun menyentuh angka ribuan, tapi jumlah ini terus mengalami penurunan karena anoa menjadi salah satu hewan yang sering diburu untuk diambil dagingnya, kulit, dan juga tanduknya. Nah kids, itu dia beberapa hewan asal Indonesia yang sudah mulai langka.
kemudian diperdagangkan ya. Selain hewan, ternyata di Indonesia juga ada beberapa tanaman yang mengalami kepunahan. Nah, yang pertama ada apa? Tanaman. Kemudian ada bunga bunga Rafflesia monti. Kira-kira bagaimana caranya supaya hewan dan tumbuhan tersebut tidak cepat punah? Apa yang harus dilakukan? Apa yang dilakukan? Ya, menjaga keseimbangan ekosistem. Ada lagi? Ya, upaya yang harus dilakukan untuk mencegah kepunahan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia, supaya nanti generasi penerus bangsa Indonesia bisa melihat komodo, orangutan, gajah Sumatera, harimau ya. Kalau tidak ada upaya pencegahan, nanti anak cucu kalian tidak bisa melihat komodo bentuknya seperti apa, orangutan seperti apa, hanya tinggal sejarah. Oke, silakan nanti kalian diskusikan upaya pelestarian tumbuhan dan hewan di Indonesia di LKPD yang akan guru bagi. Nah, silakan membentuk kelompok. Kita sudah guru bagi kelompoknya, silakan. Semua, silakan kalian diskusikan upaya pelestarian dan hewan di Indonesia supaya tidak cepat mengalami kepunahan. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Buku tema yang dicari. Upaya yang harus dilakukan supaya hewan dan tumbuhan itu tidak cepat mengalami kepunahan.
Untuk menemukan cara pelestarian hewan dan tumbuhan supaya tidak mengalami kepunahan. Nah, jadi nanti kelompok yang pertama maju, kalau sudah selesai mempresentasikan hasil diskusinya, silakan menuju kelompok yang lain. Paham? Yang pertama silakan kelompoknya Arvin. Di kelompok yang lain mengamati ya hasil diskusinya kelompok Arvin. Kemudian kalau ada yang mau ditanyakan, silakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Identifikasi upaya pelestarian tumbuhan di Indonesia dan menanam pohon sembarangan, menanam pohon di lingkungan sekitar, menyirami tanaman yang ditanam di sekitar rumah, menyediakan makanan dan minuman yang cukup bagi hewan ternak, menempatkan hewan dalam kandang yang terawat, tidak menyiksa hewan jika hewan ternak tersebut dijadikan tunggangan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman, ada yang bertanya? Tidak ada jelas? Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
tidak menebang pohon sembarangan, menebang pohon di lingkungan sekitar, menyirami tanaman, Silakan dilanjutkan. menyirami tanaman yang tanam di sekitar rumah. Identifikasi upaya pelestarian hewan di Indonesia, menyediakan makanan dan minuman yang cukup bagi hewan ternak, menempatkan hewan dalam kandang yang terawat, tidak menyiksa hewan seperti memukul sehingga hewan itu kesakitan. Jika hewan tersebut dijadikan tunggangan atau penarik beban, maka keduanya tidak boleh terlalu teguran. Jika melihat hewan sedang kesusahan atau dalam bahaya, harus segera ada yang mau menanyakan teman-teman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan. Anak-anak yang lanjut kelompok yang lain. Kelompoknya lagi. Ya, kelompoknya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upaya pelestarian tumbuhan di Indonesia. 1. Bertambah pohon sembarangan. 2. Menanam pohon yang dibutuhkan. 3. Menyiram tanaman. Hasil identifikasi upaya pelestarian hewan di Indonesia. 1. Menyediakan makanan dan minuman yang bagi hewan ternak. 2. Menempatkan hewan dalam kandang yang terawat. 3. Tidak menyiksa hewan seperti memukul hingga hewan itu kesakitan. Silakan teman-teman, ada nggak yang mau bertanya? Ada. Oh, silakan Alvin. Oh, itu berarti upaya untuk melestarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beli menunjuk selamatnya siapa? Ame. Silakan Ame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan teman-teman, adakah yang ingin bertanya? Apa tujuan upaya pelestarian hewan Indonesia? Nah, itu tadi dijawab supaya tidak dalam yang memberi masukan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil identifikasi upaya pelestarian tumbuhan di Indonesia. 1. Tidak menebang pohon sembarangan. 2. Menebang pohon di lingkungan sekitar. 3. Menyiram tanaman yang ditanam di sekitar rumah. Identifikasi upaya pelestarian hewan di Indonesia. 1. Menyediakan makanan dan minuman yang cukup bagi hewan ternak. 2. Menempatkan hewan dalam kandang yang aman. 3. Tidak menyiksa hewan seperti memukul sehingga hewan itu kesakitan. 4. Jika hewan tersebut dijadikan pegangan atau penarikan, maka tenaganya tidak boleh mengalami cedera. 5. Jika melihat hewan sebagai usaha atau salah-salahnya harus segera dibawa. Ada yang mau ditanyakan? Silakan dari teman-teman. Ya, silakan. Apa tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan? Saya tidak pernah. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari kelima kelompok sudah menyajikan hasil diskusinya dengan berbagai macam jawaban tentang upaya pelestarian tumbuhan dan hewan di Indonesia. Nah, selain upaya-upaya tadi yang sudah kalian sampaikan gitu kan, apa saja tadi upaya yang pertama? Tumbuhan tidak menebang pohon sembarangan. Dan ada ya, kemudian ada apa? Ya, terus kalau upaya pelestarian hewan di Indonesia, 1. Ya, betul. Upaya-upaya yang sudah kalian sampaikan tadi semua betul, sudah benar. Nah, jadi dari cara-cara tersebut itu bisa mencegah tumbuhan dan hewan mengalami kepunahan. Di Indonesia ada lembaga konservasi namanya apa? Institut dan ex situ. Nah, ini pelestarian in situ. Contohnya apa? 1. Terus ada Taman Nasional Tanjung Putih, ada Taman Nasional Kerinci, Taman Nasional Gunung Gede Karangkomo di Jawa Barat, dan ada Taman Nasional Komodo, berarti melindungi komodo di Nusa Tenggara Barat. Apa itu pelestarian in situ?
dan membuat suaka marga satwa. Sekarang kalau X itu apa itu pelestarian X itu? Ya di luar habitat aslinya. Kalau tadi in situ di habitat aslinya. Kalau X itu di luar habitat aslinya. Contohnya dengan mendirikan kebun binatang. Siapa yang sudah pernah ke kebun binatang? Ya, pernah melihat apa di sana? Ya, burung ya, berbagai macam jenis binatang. Nih, tadi sudah tepat ya, upaya pelestarian hewan. Satu apa dibaca, Malik? Beruang liar. Dua, Hana Kamila Melisa. Dua apa? Ya, tiga, Hana Fitro. Suaka marga. Elin, empat. Alvin, yang kelima apa? Apa yang kelima? Minasi semua. Nah, ini beberapa ya upaya yang dilakukan supaya hewan tidak cepat punah selain hasil diskusi kalian tadi. Nah, ini kalau upaya pelestarian tumbuhan satu. Hutan itu ditebangi semua, tapi lihat umurnya. Kalau yang sudah tua itu ditebang. Nah, mengapa pelestarian hewan dan tumbuhan itu penting? Ya, karena memberikan manfaat yang banyak bagi manusia. Apa manfaatnya bagi manusia? Jadikan sebagai obat contohnya apa kalau dari tumbuhan yang berfungsi untuk dijadikan obat-obatan ya daun sirih daun jambu Nah, berikutnya supaya kita bisa mengajak orang-orang menjaga pelestarian hewan dan tumbuhan, salah satunya dengan membuat poster. Jadi membuat poster yang berisi ajakan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan di Indonesia supaya tidak mengalami kepunahan. Nah, kemarin guru sudah memerintahkan kalian membawa alat dan bahan untuk membuat poster. Sudah dibawa semuanya? Sudah. Sekarang alat dan bahannya dikeluarkan. Misalkan pensil warna, penggaris, menghapusnya dikeluarkan, disiapkan dulu semua alat dan bahannya. Nanti kita akan belajar membuat poster yang berisi ajakan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Nah, sudah disiapkan alat dan bahannya. Pensil warna, penghapus, penggaris.
dan gambar. Kan ada 5 jenis hewan yang mengalami kepunahan. Apa saja? Hewan. Tumbuhannya tadi apa saja? Iya, ada kata semar, ada bunga, Bang. Pilih ya temanya. Kemudian rumuskan kata-kata atau pesan yang akan disampaikan dalam poster. Kemudian menyusun kalimat singkat, padat, jelas. Ingat kalimatnya singkat, padat, jelas. Kemudian memilih gambar yang unik sehingga mudah diingat. Perhatikan juga pewarnaannya ya. Tumbuhan warnanya apa tumbuhan? Hijau. Ya hijau. Jangan sampai kamu buat tumbuhan warnanya hitam. Ya itu tumbuhan terbakar. Nah ini kan ada contohnya. Pewarnaannya juga menarik. Kemudian pemilihan katanya juga menjadi kalimat yang singkat, padat, dan bermakna. Silakan dikerjakan.
kelompokmu. Lindungi habitat komodo, hewan khas Indonesia. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagusnya tadi kelompoknya Malik tentang kerja Sumatera. Kemudian dari Alvin CS ada menyelamatkan komodo hewan khas Indonesia. Silakan Malik tunjuk kelompok yang lain. Alvin. Kelompoknya Indah. Ya. Dia sudah kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil pembuatan poster dari kelompok NCS. Temanya adalah hewan dan tumbuhan lokal. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunjuk kelompok yang lain. Kelompok kami CS ya, silakan maju kelompok kami CS. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Silakan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok NCS. Melestarikan hewan dan tumbuhan di Indonesia. Seperti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari CS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Aulia CS akan menampilkan hasil karya kami. Merupakan kegiatan dan tumbuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari kelima kelompok sudah menampilkan hasil karyanya tentang pembuatan poster yang berisi ajakan pelestarian hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Menarik tidak? Apa yang belum kalian pahami?
terima kasih.